Hari ini saya dapat banyak sekali pertanyaan mengenai masalah adzan yang diganti dengan hayya 'alal jihad. Saya tidak mau berpikir ini masalah politik atau masalah apa, tapi saya ingin mengkaji secara fikihnya saja. Sebenarnya bagaimana mengganti adzan itu boleh apa tidak secara syariat? Maka kita harus berpikir dulu, mengarahkan dulu bahwa adzan itu aslinya adalah panggilan untuk melakukan sholat. Jadi hukum aslinya seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad.
wabarakatuh. Hari ini saya dapat banyak sekali pertanyaan mengenai masalah adzan yang diganti dengan hayya 'alal jihad. Saya tidak mau berpikir ini masalah politik atau masalah apa, tapi saya ingin mengkaji secara fikihnya saja. Sebenarnya bagaimana mengganti adzan itu boleh apa tidak secara syariat? Maka kita harus berpikir dulu, mengarahkan dulu bahwa adzan itu aslinya adalah panggilan untuk melakukan sholat. Jadi hukum aslinya seperti itu. Tetapi syariat masih memperbolehkan, menganjurkan adzan itu digunakan untuk yang lain. Seperti adzan untuk bayi yang baru lahir. Seperti ketika menurunkan mayat ke liang kubur. Atau kalau dalam kitab i'anah itu seperti ketika ada angin besar, ketika ada kebakaran, itu juga dianjurkan orang untuk beradzan. Jadi memang aslinya untuk sholat. Tetapi karena adzan ini bersifat tauqifi, artinya cara bahasa Jawa ini patok bangkrong, tidak boleh dirubah, ditambahi yang nggak boleh, dirubah yang nggak boleh karena sifatnya tauqifi. Mau adzan untuk anak kecil, mau adzan karena ada angin, mau adzan untuk orang yang meninggal, sama seperti adzan sholat karena mengkiblat semuanya ke sholat. Aslinya karena untuk sholat. Nah, karena tauqifi tadi itu, boleh nggak adzan ada perubahan? Kalau ada perubahan, itu para ulama memperbolehkan, tetapi dengan dua syarat. Nah, jadi aslinya nggak boleh tauqifi, tetapi diperbolehkan kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ada nas perubahan, tambahan. Ada nas perubahan, baik itu nas dari Rasulullah atau nas dari para sahabat. Contoh seperti adzan sholat subuh ada tambahannya, as-sholatu khairum minan naum, ada tambahannya, boleh. Atau ketika berhubungan dengan sholat, jadi tidak berhubungan dengan yang lain ya. Kalau berhubungan dengan adzannya anak kecil kan yang lain, tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah itu ada nasnya juga. Seperti ketika Kanjeng Nabi menganjurkan para sahabat untuk melakukan sholat di rumahnya karena ada badai. Waktu itu ada badai, kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat untuk sholat di rumah masing-masing. Shallu fi rihalikum. Atau nasnya Sayyidina Umar ketika terjadi wabah, kemudian sahabat disuruh untuk sholat di rumahnya masing-masing. Shallu fi rihalikum atau shallu fi buyutikum. Itu saja kalau madhab Syafi'i tidak boleh ditaruh di tengah-tengah, tapi harus ditaruh di akhir adzan agar tidak menghilangkan runtutan ini, urut-urutannya adzan ini. Kalau madhab Syafi'i seperti itu. Sehingga kalau tidak menepati dua syarat itu, ada nas. Yang kedua, harus berhubungan dengan sholat. Kan sholatlah kamu di rumah, itu kan berarti kan hubungannya dengan sholat. Tapi kalau masalah adzan untuk anak kecil, adzan memasukkan mayat ke kuburan, itu kan tidak ada hubungannya dengan sholat, maka tidak diperbolehkan. Sehingga para ulama dalam berbagai kitabnya, seperti dalam kitab Syarwani juz 2 halaman 468 itu melarang keras ketika ada adzan dirubah dengan berbunyi hayya ala khairil amal. Lam yasihha adzanuhu. Adzannya tidak sah, bahkan di sana cenderung melakukan, orang yang adzan seperti itu cenderung dihukumi haram karena dia muta'atiyan bi ibadatin fasidatin, karena dia melakukan ibadah yang fasidah, ibadah yang rusak. Sehingga kalau kita simpulkan, mengucapkan adzan, mohon maaf ini kalau mungkin saya kurang berilmu ya mungkin, tapi ini yang saya ketahui. Sehingga kalau kita simpulkan dari awal tadi, kalau ada orang adzan kemudian ditambah hayya 'alal jihad atau dirubah hayya 'alal jihad, maka hukumnya jelas tidak diperbolehkan. Satu, tidak ada hubungannya dengan sholat. Nomor dua, tidak ada nasnya dari Kanjeng Nabi, dan jihad itu dari zaman dulu sudah ada. Gentingnya umat ini mulai zamannya Kanjeng Nabi sudah ada. Bahayanya umat ini mulai dari zaman Kanjeng Nabi sudah ada, tidak hanya sekarang aja. Nah,
Tapi Kanjeng Nabi, walaupun jihad itu sudah ada dari zamannya Kanjeng Nabi, tidak pernah Kanjeng Nabi menganjurkan untuk adzan diganti dengan hayya 'alal jihad. Tidak pernah. Nah, kalau menurut pandangan Al-Fakir dari berbagai referensi yang kami baca, maka mengucapkan adzan dengan diganti hayya 'alal jihad itu hukumnya tidak diperbolehkan. Paling minimal makruh, bisa-bisa menjadi haram karena dianggap muta'adiyan bi ibadatin fasidatin. Sekali lagi, ibadah itu sifatnya tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah kecuali ada nas yang lain yang memperbolehkan ada perubahan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu. Mungkin itu sekilas tentang banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Semoga tidak menambah gaduh dan semoga umat Islam selalu bersatu dalam kebaikan, saling menasihati, tidak saling mencaci, saling memberikan pemahaman yang benar, tidak saling menyalahkan. Ini saja yang kami pahami. Semoga barokah, semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.